warisan ayah. Kalimantan Tengah, sekitaran tahun 2017. "Kamu mau kemana?" tanya laki-laki berusia 50 tahunan itu pada seorang gadis berparas cantik yang baru saja membuka pintu rumah. Kebetulan saat itu memang sudah malam hari sekitar pukul 7 malam. "Tadi Ria sudah izin sama ibu ya," kata ibu. "Boleh," jawab gadis cantik itu terbata-bata. Ayah tanya, "Kamu itu mau pergi kemana?" Bukannya tanya sudah izin apa belum, ujar ayahnya dengan nada yang sangat tegas. Ria, Ria mau ke rumah teman ya," jawab Ria dengan wajah tertunduk. Ayahnya mengangguk lalu memberikan sesuatu kepada Ria. "Bawa ini bersamamu," ujar ayahnya. "Tapi ayah," Ria berusaha menolak benda itu. "Tidak ada tapi-tapian. Kamu bawa itu, lalu boleh pergi. Atau tidak boleh keluar sama sekali." "Baik ayah," ucap Ria sembari mengambil benda berbentuk tongkat kecil seukuran jari tengah orang dewasa tersebut dari tangan ayahnya. Setelah itu, Ria memang diperbolehkan untuk pergi. Saat ia menoleh ke arah pintu, terlihat ayahnya masih ada di sana sambil tersenyum. Ria pergi dengan menaiki sepeda motornya. Entah apa maksudnya, tapi setiap kali ia ingin bepergian, ayahnya selalu saja memberikan tongkat kuningan kecil itu padanya. Dan saat benda itu bersamanya, Ria selalu merasa ada yang mengikuti dan mengawasi di sekitarannya. Pernah juga dulu saat ia pergi ke sebuah pusat perbelanjaan dan disuruh membawa benda itu oleh ayahnya. Anehnya, ada beberapa orang yang tidak Ria kenal seperti menunduk saat melihat wajahnya. Padahal Ria ini wajahnya sangat cantik dan juga selalu tersenyum, tidak terlihat seperti wajah orang yang mengintimidasi. Tapi entah kenapa, orang asing itu malah ketakutan saat melihatnya. Saat itu Ria ingin pergi ke rumah Santi, salah satu temannya yang punya hutang padanya. Jadi niatan Ria saat itu adalah untuk menagih hutang dari temannya tersebut. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja stang motor Ria terasa oleng, dan ketika ia menengok ke arah depan, rupanya ban motornya kempes, sepertinya bocor. Tempat itu sangat gelap dan juga sepi. Tidak ada penerangan di sana. Akhirnya, Ria pun memutuskan untuk mendorong sepeda motornya daripada harus menunggu orang lewat di tempat sepi tersebut untuk dimintai pertolongan. Baru beberapa langkah berjalan, Ria dikejutkan dengan kemunculan dua orang laki-laki yang membawa parang. Melihat orang-orang itu, Ria pun langsung gemetar ketakutan. Salah satu orang itu mendodongkan parang ke arahnya dan yang lain merebut motor milik Ria. Ria terduduk setelah didorong oleh orang yang sudah merebut motornya tadi. Ia hanya bisa menangis tanpa melakukan perlawanan apapun. Tapi tiba-tiba terdengar kedua orang itu seperti sedang ribut-ribut. Setelah Ria membuka matanya dan melihat ke arah dua orang laki-laki tersebut, rupanya motor milik Ria tidak bisa ditarik. Motor itu sepertinya sangatlah berat, sehingga untuk sekedar bergeser sedikit saja sulit sekali. Bahkan walau sudah didorong ataupun ditarik-tarik berulang-ulang kali, motor Ria tetap tidak bisa maju. Ria yang melihat itu semua hanya bisa melongo. Namun tiba-tiba saja Ria merasa ada sesuatu yang seperti masuk ke dalam tubuhnya, dan setelah itu Ria masih bisa merasakan dan mendengar saat ia berbicara ataupun melakukan sesuatu, namun tubuhnya dan mulutnya seperti tidak bisa ia kendalikan. Tiba-tiba semuanya gelap, dan saat Ria tersadar, ia sudah dikelilingi beberapa orang. Bukannya menjawab, Ria kala itu malah celingukan mencari sepeda motornya. "Motor saya, Scoopy warna merah, di mana ya Pak?" tanya Ria. "Wah, itu motor adek. Ada kok dek, ada di situ," jawab orang itu seraya menunjuk ke arah belakang Ria. "Adek kenapa bisa pingsan? Keserempet? Jatuh dari motor atau bagaimana?" tanya orang itu lagi. Lalu Ria pun menceritakan apa yang sudah ia alami. Orang-orang yang mendengar cerita itu lantas saling pandang satu sama lain. "Tapi saat kami lewat sini tadi,
Kami itu hanya menemukan Ade yang sudah tidak sadarkan diri. Tidak ada siapa-siapa lagi, ujar orang itu. Ria pun tidak berkata-kata lagi. Dan pada akhirnya dengan diantar oleh orang-orang itu, Ria pun berhasil sampai di bengkel. Setelah bannya ditambal, Ria pun langsung pulang karena saat itu sudah hampir pukul 10 malam. Sesampainya di rumah, ternyata sang ayah masih duduk di teras sambil merokok. Ria tahu ayahnya pasti sedang menunggunya. Tapi setelah melihat kedatangan Ria, ayahnya tidak mengatakan apa-apa dan Ria pun tak berani menceritakan apa yang baru saja ia alami tadi. Setelah salim, ia pun langsung masuk ke dalam rumah, takut kalau sang ayah akan melarangnya untuk keluar rumah lagi di malam hari. Sesampainya ia di dalam kamar, Ria pun masih kepikiran dengan apa yang barusan ia alami. Sebenarnya dia itu kenapa? Kenapa rasanya seperti ada yang masuk ke dalam tubuhnya dan itu sangat terasa menurut Ria. Ia sadar ketika tangannya memukuli dua orang begal itu dan ia pun juga sadar saat mengumpat pada begal-begal tadi, namun tubuh dan mulutnya benar-benar tak bisa ia kendalikan. Malam semakin larut, Ria pun akhirnya tertidur. Keesokan paginya, saat Ria hendak berpamitan untuk berangkat kerja, ia melihat sang ayah sedang memarahi seorang bapak-bapak yang Ria tahu dia merupakan rekan dalam bisnis ayahnya. Tapi kenapa ayahnya marah-marah dengan orang itu? Ria pun tak tahu alasannya. Ria lalu pergi tanpa berpamitan karena ia tak ingin mengganggu sang ayah. Ria sempat mendengar Pak Gun, si rekan bisnis ayahnya itu mengancam bahwa ia akan membunuh ayahnya Ria. Oleh ayahnya Ria, ancaman itu ditanggapinya dengan tawa mengejek. Lalu setelah itu Ria pun tak mendengar apa-apa lagi sebab ia sudah meluncur pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Di malam harinya, saat Ria dalam perjalanan pulang, ia merasa kalau ada sebuah mobil yang terus mengikutinya dari arah belakang. Saat itu Ria berpikir, oh, mungkin mobil itu ingin menyalip. Tapi ketika Ria sudah di pinggir, mobil itu tak juga melewatinya dan tiba-tiba saja, bruk, Ria terjatuh setelah motornya ditabrak oleh mobil itu dari belakang. Beruntung ia jatuh di rerumputan yang ada di pinggiran jalan, jadi Ria pun tak sampai pingsan. Di situ Ria masih bisa melihat ciri-ciri mobil tersebut karena untungnya di sana ada lampu jalan yang mempermudah Ria untuk melihat bentuk mobil yang telah menabraknya. Siku dan kaki Ria terasa sakit. Ia sempat duduk untuk beberapa saat di pinggiran jalan tersebut sebelum kemudian ia kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah, ayahnya terlihat khawatir ketika melihat Ria yang berjalan pincang. "Kamu itu kenapa? Hah? Kenapa bisa pincang seperti ini? Kamu jatuh dari motor?" tanya ayahnya seraya membantu Ria untuk masuk ke dalam rumah. Ya, meskipun ayahnya itu sangat tegas, bersuara lantang, bahkan jarang yang namanya bersenda gurau dengan anak-anaknya, tapi kalau ada salah satu anak-anaknya yang terluka ataupun terkena pukul orang, ayah mereka lah yang pertama langsung turun tangan. Khawatirnya pun sangat berlebihan. Seperti dulu, ketika kakaknya Ria jatuh dari motor, ayahnya sampai tidak tidur selama 24 jam untuk berjaga di rumah sakit. Padahal lukanya hanya luka ringan, hanya lecet-lecet saja, tetapi tetap oleh ayahnya dibawa ke rumah sakit. Padahal dirawat di rumah pun bisa sebenarnya. Kena tabrak orang ya, mobilnya mirip punya. Di sini cerita Ria tertahan. Ia lupa kalau seharusnya ia tidak menceritakan ciri-ciri mobil yang menabraknya itu pada sang ayah. Siapa? Siapa bajingan yang berani menabrak anakku? Mirip mobil siapa? Cepat katakan, biar ayah laporkan ke polisi dia, ujar ayahnya dengan suara lantang sampai-sampai membuat ibunya yang sedang berada di dapur mendengar. "Ada apa sih ya?" tanya ibunya Ria. "Ini, coba lihat anakmu. Dia ditabrak orang katanya." "Hah? Kok bisa Ria? Memangnya kejadiannya bagaimana?" tanya ibunya lembut. Ria masih tak menjawab. Ia menatap ayahnya yang saat itu juga sedang menatap ke arahnya. "Ayo katakan, mirip punya siapa mobilnya? Apa kamu ingat nomor platnya?" tanya ayahnya masih dengan suara yang lantang. Ria menggeleng. Ayahnya menghela nafas, lalu kemudian berjalan ke arah laci yang ada di dekat TV. Ayahnya Ria mengambil kunci mobil, lalu memberikan kunci itu pada ibunya Ria. "Ayo, kita bawa dia ke rumah sakit.
Ini tidak bisa dibiarkan. Takutnya nanti ada tulang yang retak atau luka di dalam, ujar ayahnya. Lalu ia membantu Ria untuk berjalan keluar rumah. Sebenarnya, Ria tak mau sampai harus dirawat di rumah sakit karena jatuhnya tadi pun ke rerumputan, bukan jatuh di aspal. Jadi tidak mungkin sampai ada tulang yang retak seperti yang dikatakan ayahnya barusan. Di sini Ria tahu betul sifat ayahnya ini. Bagaimana dia adalah yang paling berlebihan reaksinya ketika melihat anak-anaknya terluka. Seharusnya menurut Ria, sifat seperti itu ibunya lah yang harusnya memiliki. Tapi pada kedua orang tuanya, sifat mereka seolah seperti tertukar. Meskipun di rumah sakit, dokter sudah mengatakan bahwa Ria dalam kondisi baik-baik saja, tapi tetap ayahnya ngotot agar Ria dirawat malam itu dan sama seperti kejadian pada kakaknya dulu. Ayahnya tidak tidur semalaman, ia selalu siaga di samping Ria kalau-kalau Ria menginginkan sesuatu. 2 hari setelah kejadian itu, Ria kaget setengah mati saat mengetahui bahwa ia baru saja dibelikan mobil oleh ayahnya, padahal Ria sudah menolak karena sebenarnya Ria memang belum bisa menyetir. Mulai sekarang, kamu kalau kemana-mana naik mobil saja, biar lebih aman. Nanti tenang saja, ada supir khusus untuk mengantarmu. Tapi ayah, sudah, tidak ada tapi-tapian. Sudah 2 kali kamu hampir celaka karena naik motor. Pertama hampir dibegal, terus kemarin ditabrak orang. Kalau kamu masih nekat naik motor juga, kamu tidak boleh lagi bekerja di kantor itu, ujar ayahnya. Ria lemas kalau mendengar perkataan ayahnya. Kalau sampai kerja pun diantarkan supir, mau ditaruh di mana mukanya? Kerja cuma sebagai karyawan di sebuah kantor biasa, masa lagu-laguan diantarkan supir? Pasti nanti akan jadi bahan nyinyiran teman-teman kerjanya. Memang, sebenarnya ayahnya Ria ini terbilang cukup sukses. Bahkan sebelumnya, Ria pun sudah ditawari untuk mengurus salah satu usaha milik ayahnya daripada ia harus bekerja dengan orang lain. Namun Ria tidak mau. Dia lebih memilih bekerja di kantornya sekarang daripada harus mengurus usaha ayahnya. Saat itu, Ria beralasan ia ingin sukses tanpa bantuan sang ayah, dan mau tak mau ayahnya pun setuju. Ria naik taksi aja deh ya. Ria malu kalau harus diantarkan supir. Nanti apa kata teman-teman Ria? Ya sudah, kalau begitu kamu berhenti saja. Gampang kan? Ria menghela nafas. Baik ayah, Ria akan ikut apa kata ayah, jawab Ria pada akhirnya. Malam itu, saat Ria baru pulang kerja, ia pun dikagetkan dengan telepon dari kakaknya yang mengatakan kalau ibu mereka saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar itu, Ria pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit yang sebelumnya sudah kakaknya beritahu. Di sana, terlihat ayahnya Ria duduk di kursi sambil memijit-mijit kepalanya. Ibu kenapa ya? Tanya Ria. Kata kakakmu, saat tadi di pusat perbelanjaan ibumu itu mendadak pingsan dan sampai sekarang belum bangun juga. Ayah juga baru sampai di sini, Ria, ujar ayahnya. Kakak kemana? Kalau kakakmu tadi sudah pulang, keponakanmu itu menangis terus, makanya dia langsung pulang. Sudah 3 hari, ibunya Ria dirawat di rumah sakit, namun belum juga siuman. Bahkan dokter pun tidak bisa menjelaskan tentang penyakit yang diderita ibunya Ria. Dokter mengatakan segalanya normal dan ibunya Ria tidak memiliki riwayat penyakit yang berbahaya. Sementara ayahnya Ria sudah 3 hari ini terlihat uring-uringan, menjadi tidak fokus kalau diajak bicara dan sering terlihat bengong. Ria, ibumu kita bawa pulang saja ya, ujar ayahnya. Jangan ya, ibu masih belum sadar. Tempat terbaik bagi ibu ya untuk saat ini di rumah sakit ayah, jawab Ria. Tapi sepertinya ibumu ini tidak sakit medis. Kamu sendiri tahu kan apa yang sudah dikatakan dokter? Ya, dokter bilang kan akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Nantinya ibu akan dicek ulang. Siapa tahu ada penyakit yang memang belum terdeteksi. Kita tunggu saja ya. Ria, ibumu ini terkena santet. Santet. Ayah, ini sudah tahun 2017. Tidak ada yang namanya santet. Tidak ada santet di dunia ini. Sudah ayah, Ria nggak mau lagi membicarakan perihal santet-santetan itu, ujar Ria. Ayahnya menghela nafas panjang, lalu ayahnya keluar dari ruangan tersebut.
Malam itu, saat Ria tertidur, ia bermimpi melihat ada banyak ular di atas tubuh ibunya yang kini sedang terbaring di atas ranjang rumah sakit tersebut. Bahkan, wajah ibunya terlihat penuh borok dan ada sesuatu yang menonjol di balik baju yang dipakai oleh ibunya saat itu. Ria tak berani mendekat. Ia sangat ketakutan melihat ular-ular yang mendesis di atas tubuh sang ibu. Lalu, tiba-tiba sesuatu muncul keluar dari balik baju ibunya. Benda itu mirip jarum yang dipenuhi oleh darah. Kemudian tubuh ibunya mulai mengeluarkan darah hingga membasahi baju, selimut, dan juga kasurnya. Tubuh sang ibu mendadak kejang-kejang. Setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak tepat di telinganya, membuat Ria terbangun dari mimpinya. Ruangan itu masih sepi. Hanya ada dia dan ibunya yang masih tak sadarkan diri. Ria sedikit heran karena ada suster yang masuk ke dalam ruangan, padahal itu bukan jam rutin untuk mengecek ibunya. "Ngecek ya sus?" tanya Ria berbahasa basi. Namun pertanyaan Ria tidak mendapatkan jawaban dari si suster. Tiba-tiba suster itu mencekik ibunya Ria sampai membuat Ria kaget bercampur emosi. Ria mencoba menarik tangan suster itu sambil berteriak-teriak minta tolong. Namun aneh, tangan suster itu terasa dingin dan kulitnya seolah seperti meleleh ketika Ria menariknya sehingga tulang-tulangnya terlihat. Ria mundur sambil terus melihat ke arah tangannya. Kulit suster itu menempel di kedua telapak tangan Ria. Lalu tiba-tiba lagi, suster itu berteriak dan sampai membuat Ria refleks melihat ke arahnya. Ternyata wajah suster itu hancur. Ria pun langsung berteriak histeris. Ia sangat ketakutan. Tidak lama kemudian, beberapa orang suster dan juga dokter pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Mereka melihat Ria yang terduduk dengan posisi menutupi wajahnya dengan tangan menyilang. Saat itu, ayahnya Ria juga baru datang dan kaget kala melihat keadaan Ria yang sudah seperti itu. "Ada apa? Ada apa ini? Kenapa anak saya?" tanya ayahnya. "Ayah, ayah," panggil Ria terisak, tapi posisinya ia masih terus menutupi wajahnya. "Iya Ria, iya, ini ayah. Kamu kenapa?" "Ada hantu. Ada hantu suster yang mencekik ibu." Ria tarik tangannya tapi kulitnya menempeli tangan Ria ya, ujar Ria sambil memperlihatkan telapak tangannya pada sang ayah. Namun ia masih tetap menutup matanya. Ayahnya Ria lantas memegangi tangan anaknya tersebut. "Tanganmu bersih. Tidak ada apa-apa Ria," ujar ayahnya. Setelah mendengar perkataan dari ayahnya, barulah Ria berani membuka mata. Ia juga terlihat kaget kala melihat tangannya yang sudah bersih. Padahal baru saja ia melihat di telapak tangannya itu penuh dengan kulit dan juga daging milik sosok suster tadi. "Ayah kan sudah bilang kalau ibumu ini terkena santet. Kamu itu tidak percaya," ujar ayahnya setelah dokter dan suster yang masuk tadi sudah keluar. Ria terdiam, tubuhnya masih gemetar. Itu adalah pengalamannya pertama kali melihat hantu. Keesokan harinya, akhirnya ibunya Ria pun dibawa pulang. Singkatnya setelah sampai di rumah, ayahnya Ria pun langsung pergi lagi dan saat pulang, ayahnya terlihat membawa berbagai macam jenis bunga. "Bunga-bunga ini untuk apa ya?" tanya Ria. "Untuk ritual malam ini. Ayah akan mengusahakan ibumu kembali lagi kepada kita." Ria tampak bingung mendengar jawaban dari ayahnya. Tapi untuk bertanya lebih lanjut, ia pun juga enggan karena sepertinya ayahnya itu sangat sibuk sekali. Di malam harinya, rumah mereka pun kedatangan seorang tamu. Seorang lelaki parubaya dengan rambut setengah memutih yang diikat dengan gelang karet. Ria belum pernah melihat kakek itu sebelumnya. Dan ayahnya pun terlihat sangat menghormati kakek tersebut. "Ria, ambilkan air putih dan kelapa yang ada di dapur," suruh ayahnya pada Ria yang masih memperhatikan kakek tua tersebut. Ria lalu mengangguk. Kemudian dia berjalan ke arah dapur untuk mengambil apa yang sudah ayahnya suruh. Lelaki tua itu menyalakan api di dalam sebuah wadah dan sesuatu pun ditaburkan ke dalam api tersebut. Lalu aroma aneh mulai tercium setelahnya. Ria otomatis langsung menutup hidungnya, namun ia langsung ditatap oleh sang ayah. Ayahnya sambil menggeleng, bertanda ia melarang Ria menutup hidung. Lelaki tua tersebut berjalan sambil membawa wadah api yang sekarang hanya menyisakan bara yang menyala.
Setelah sekian menit berkeliling di dalam rumah, lelaki tua itu pun meminta diantar untuk menemui ibunya Ria yang memang berada di dalam kamar. Saat sampai di depan pintu kamar itu, si lelaki tua tak segera masuk, melainkan hanya berdiri untuk beberapa saat dengan mulut yang berkomat-kamit. Lalu setelahnya, pintu kamar pun dibuka. Terlihat ibunya Ria masih terbaring di atas kasur. Lelaki tua itu pun lantas mendekat, diikuti Ria dan juga ayahnya. Serbuk yang mengeluarkan aroma aneh itu lagi-lagi ditaburkan ke dalam wadah yang terdapat bara apinya. Lalu aroma seperti sebelumnya pun kembali tercium, dan kali ini aromanya benar-benar memenuhi seisi kamar. Oleh si lelaki tua, kelapa itu lalu digelindingkan di atas tubuh ibunya. Ria yang melihat hal itu pun terlihat tidak senang karena ibunya yang sedang terbaring lemah diperlakukan seperti itu. "Ya, ini sudah nggak bener deh. Mana ada sih pengobatan yang seperti ini?" ujar Ria. Si lelaki tua itu menoleh ke arah Ria. Maaf, maaf bah, anak saya ini orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib. Makanya ia bicara seperti itu. Sekali lagi saya minta maaf bah, ujar ayahnya Ria langsung meminta maaf kepada si lelaki tua yang dipanggil Abah itu. Lelaki tua tersebut lalu menyuruh ayahnya Ria untuk menggelindingkan kelapa pada tubuh ibunya Ria. Sementara itu si lelaki tua itu mendekati Ria. "Jin dan iblis itu memang ada. Bahkan di zaman yang sudah modern ini, masih banyak orang yang menggunakan mereka untuk berbagai tujuan. Kau tidak percaya karena kau belum pernah melihat mereka. Sini, biar aku tunjukkan," ujar si lelaki tua itu seraya mengusap kepala dan juga wajah Ria. Bersamaan dengan usapan itu, Ria merasa kepalanya terasa sakit, sangat-sangat sakit. Perlahan-lahan rasa sakit itu mulai menghilang. Namun saat Ria membuka matanya, ia melihat ada sosok yang sangat menyeramkan berada di atas tubuh ibunya. Makhluk itu berambut panjang, wajahnya besar, tubuhnya pendek, perutnya menggelambir, dan memiliki kaki mirip seperti kaki bebek. "Bagaimana? Kau sudah melihatnya?" tanya si lelaki tua itu. Ria mengangguk. Ia tak tahu harus berkata apa. Tubuhnya gemetar, dan kemudian oleh si lelaki tua itu kepala dan juga wajah Ria kembali diusap. Lalu setelah itu sosok menyeramkan tadi pun tak terlihat lagi. "Dia itu masih ada. Hanya saja penglihatanmu yang kututup. Makhluk itulah yang sudah menahan sukma dari ibumu," ujar si lelaki tua itu sembari melangkah mendekat ke arah ayahnya Ria. Kelapa itu lalu diambil dan langsung dibelah di dalam sebuah wadah. Aneh, air kelapa yang seharusnya berwarna putih tersebut malah berwarna merah kehitaman. Dan bersama dengan itu, ibunya Ria pun terbatuk untuk beberapa saat. Dada ibunya terlihat naik turun, nafasnya semakin cepat. Si lelaki tua menempelkan tangannya di kepala ibunya Ria, mulutnya kembali berkomat-kamit. Dan tidak berapa lama setelah itu, ibunda Ria pun akhirnya terbangun. Ayahnya Ria langsung memeluk istrinya, lalu ia menangis. Setelah suasana haru tersebut, ayahnya Ria dan si lelaki tua itu mengobrol secara empat mata, sementara Ria bersama ibunya berada di dalam kamar. Ria pun tak tahu apa yang dibicarakan oleh ayahnya dan si lelaki tua itu di luar. Namun yang pasti, setelah kejadian itu, Ria dan ibunya pun diberikan sesuatu, dan benda itu harus dibawa ketika mereka keluar rumah. Karena menurut ayahnya, santet tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah, tapi ketika orang di dalam rumah itu keluar, maka disitulah kesempatan segala macam kiriman masuk ke dalam tubuh, dan benda yang diberikan oleh sang ayah pada mereka itu berguna untuk menghalau santet. Hari-hari pun berlalu. Keadaan kini sudah jauh lebih baik dan rutinitas keluarga mereka pun kembali seperti biasanya. Hari itu, saat Ria masih sibuk berkutat dengan pekerjaannya, tiba-tiba ada salah satu teman Ria yang cukup akrab dengannya memberitahu kalau ayahnya Ria mengalami kecelakaan. Awalnya Ria tak percaya, malahan ia sempat marah pada temannya itu karena menganggap temannya tersebut bercandanya tak tahu tempat.
Namun ketika temannya itu menyuruh Ria untuk mengecek handphonenya, barulah di situ Ria melihat banyak panggilan tak terjawab yang berasal dari kakaknya. Ria sama sekali tak menyadarinya karena memang bila ia masuk waktu kerja, Ria akan memakai mode hening agar ia tidak terganggu dengan notifikasi yang masuk ke handphonenya. Di situ dia pun langsung panik, cemas dan juga takut. Perasaannya bercampur aduk menjadi satu. Tubuhnya gemetar. Ia langsung pergi tanpa berpamitan lagi pada teman-temannya. Sesampainya di rumah sakit, ibu dan juga kakaknya Ria sudah menangis tidak karuan karena ternyata ayahnya Ria meninggal dunia. Ria terduduk. Kakinya yang memang sudah gemetar sejak tadi sudah tak mampu lagi untuk menopang tubuhnya. Ria terdiam, pandangannya kosong, bibirnya bergetar, air mata pun tak lagi mengalir keluar. Saat jenazah ayahnya tiba di rumah pun, Ria masih tak mengatakan apa-apa. Ia masih tak percaya kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Dan ketika jenazah ayahnya hendak dikafani, disitulah tangisan Ria pecah. Dan saat pemakaman pun Ria berkali-kali jatuh pingsan karena ia tak kuat melihat jenazah sang ayah dikuburkan. Malam itu, 3 hari setelah ayahnya meninggal dunia, Ria masih berdiam diri di rumah. Ia belum pergi bekerja karena masih dalam suasana hati yang berduka. Ibunya yang biasanya terlihat tenang jika ada masalah, tampak tak bisa lagi menyembunyikan kesedihannya. Mereka ada di dalam rumah, tapi komunikasi antara keduanya seolah terputus. Rumah itu kini sepi, tak ada lagi obrolan hangat, tak ada lagi senda gurau, dan tak ada lagi suara lantang ayahnya. Di hari ketujuh, setelah ayahnya meninggal, Ria memutuskan untuk kembali bekerja. Dan malam itu, saat ia baru pulang, Ria terlihat kaget kala ia melihat siluet tubuh seseorang dalam kegelapan. Namun saat Ria menyalakan lampu panjangnya, ternyata tak ada siapapun di depan sana, hanya jalanan kosong yang sepi dan juga gelap. Semakin hari, keanehan-keanehan pun terus bermunculan, dan itu tidak hanya dirasakan oleh Ria, tapi kakak dan ibunya pun juga merasakan hal yang sama. Seperti malam itu, saat ibunya Ria sedang berada di dalam kamar, ia mendengar suara pintu kamarnya dibuka. Namun, ketika ibunya Ria membuka matanya, terlihat sosok yang sangat mirip dengan ayahnya Ria sedang berdiri diam di depan pintu yang sudah terbuka setengah. Memang sosok itu tidak melakukan apapun, namun dengan melihat penampakannya, tentu orang akan ketakutan. Sama halnya seperti ibunda Ria yang langsung berteriak histeris sampai-sampai membangunkan Ria yang sudah terlelap tidur. Ria pun berlari ke arah kamar ibunya, dan saat melihat ibunya sedang menangis sambil menutup kedua matanya, Ria pun langsung memeluk untuk menenangkan sang ibu. "Ada apa, Bu? Ada apa?" tanya Ria setelah ibunya sedikit lebih tenang. "Ada ayahmu. Ayahmu tadi membuka pintu. Ayahmu datang, Nak," jawab ibunya masih ketakutan. Ria terdiam, matanya melihat ke seluruh ruangan sejauh mata menandang. Tak ada hal apapun yang aneh di dalam kamar itu. "Iya, iya Bu, sudah malam. Ria tidur di sini sama ibu saja ya," ucap Ria akhirnya. Ibunya pun mengangguk. Hari-hari pun berlalu. Tanpa terasa, sudah 1 bulan setelah kematian ayahnya, dan di 2 minggu terakhir ini, Ria merasakan teror yang ia alami semakin membuatnya sulit untuk tidur. "Apa di rumah kakak juga begitu?" tanya Ria pada kakaknya yang saat itu sedang menjenguk ibunya. "Iya, bahkan keponakanmu juga pernah diganggu sampai membuatnya menangis semalaman. Dan di keesokan harinya, dia itu jatuh sakit." "Ada apa sebenarnya ini sih, Kak? Kenapa setelah kematian ayah, semuanya malah jadi seperti ini? Apa mungkin ayah jadi hantu?" tanya Ria. "Shh, bicara apa kamu ini, Dek? Orang yang sudah mati, urusannya dengan alam dunia sudah terputus. Tidak ada yang namanya mereka bangkit lagi. Dan kalaupun iya, itu hanyalah ulah jin. Lalu kita harus apa? Lihat betapa besarnya kantung mataku ini, Kak. Aku bahkan tidak bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Walaupun aku sudah benar-benar mengantuk." Keluh Ria. Kakaknya terdiam. Ia pun tak tahu harus berbuat apa karena semasa ayah mereka hidup dulu, ayah mereka tak pernah menceritakan apapun.
Bagaimana kalau kau dan ibu untuk sementara ini tinggal di kos-kosan saja dulu? Usul kakaknya. Sudah pernah, Kak. 4 hari lamanya kami di hotel, tapi penampakan itu masih tetap muncul. Oh ya? Menurutku, sebaiknya kita adakan saja doa bersama yang diperuntukkan untuk almarhum ayah. Siapa tahu setelah itu semuanya membaik. Lanjut kakaknya, Ria berpikir sejenak, kemudian ia mengangguk setuju. Akhirnya, malam itu diadakanlah acara doa bersama di rumah Ria. Mereka mengundang para warga sekitar dan juga Pak Ustadz yang ada di sana. Pada awalnya, acara berjalan dengan lancar, namun ketika acara hampir saja selesai dan di saat para ibu-ibu yang membantu di dapur untuk menyiapkan makanan tengah sibuk, tiba-tiba terdengar teriakan salah seorang ibu-ibu dari arah kamar mandi. Ibu-ibu itu berlari keluar sambil terus berteriak. Ia mengatakan kalau di dalam kamar mandi itu ada hantu. Tentu saja orang-orang yang berada di rumah itu saling pandang satu sama lain antara percaya dan tidak dengan apa yang dikatakan oleh ibu-ibu tersebut. Namun yang pasti, semenjak kejadian di acara doa bersama malam itu, rumor tentang ayahnya Ria yang kini menjadi hantu pun menyebar. Bahkan keluarga Ria sampai tak mau keluar rumah karena malu dengan rumor yang beredar. Di suatu hari, beberapa teman kerjanya pun datang ke rumah karena memang Ria mengaku tidak sehat pada teman-temannya, bahkan karena alasan sakitnya itu Ria mengundurkan diri dari pekerjaannya. Salah satu teman lelaki Ria yang juga merupakan teman kerjanya ikut datang ke rumahnya waktu itu. Kebetulan temannya ini lumayan sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Dan hari itu merupakan hari pertama temannya itu datang langsung ke rumah Ria. Dari awal datang dan memasuki rumah, lelaki itu terlihat hanya menundukkan kepala. Bahkan ia tidak meminum minuman yang disuguhkan oleh Ria. "Kenapa cuma diam saja, Riz?" tanya Ria pada lelaki itu. "Ah, ah, anu, aku sedang sakit tenggorokan. Kalau minum minuman manis, takutnya sakitnya akan bertambah," jawab lelaki itu beralasan. "Apa mau kuambilkan air putih?" tanya Ria. "Oh tidak, tidak usah repot-repot. Aku bawa air sendiri kok," jawabnya dengan cepat. Ria mengangguk dan ia pun kembali melanjutkan obrolan bersama teman-temannya yang lain. Saat akan pulang, lelaki yang bernama Aris itu menarik tangannya Ria untuk menjauh dari pintu rumah. "Ada apa sih, Riz?" tanya Ria. "Rumahmu ini banyak penjaganya ya? Aku merasa terintimidasi saat berada di dalam. Semua makhluk itu tampak ganas dan menyeramkan. Mereka berdiri menatapku. Mungkin mereka juga menyadari kalau aku bisa melihat mereka," ujar Aris. "Hah? Penjaga? Maksudmu apa sih, Riz?" tanya Ria. "Ah, kau ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Itu semacam peliharaan. Dan sepertinya makanan makhluk-makhluk itu bukan sembarangan, ya kan? Karena dari wujudnya yang mengerikan itu bisa dipastikan kalau makanannya adalah sesuatu yang bernyawa." Ria yang mendengar perkataan Aris seperti itu terlihat bingung. Aku aku benar-benar tidak tahu kalau di rumah ini ada penjaganya. Tapi memang setelah ayahku meninggal, kami mulai merasakan teror. Kami juga sering melihat sosok yang mirip dengan ayahku yang kerap muncul di dalam rumah. Dan teror penampakan itu tidak hanya terjadi di rumah ini, tapi dimanapun kami berada, teror itu selalu muncul. Kurasa mereka meminta makan, ujar Aris. "Makan? Aku nggak tahu makanannya apa. Bahkan ayahku juga tidak pernah mengatakan kalau ia memelihara makhluk-makhluk seperti itu," ujar Ria. "Kau harus mencari tahu. Karena kalau tidak diberi makan, makhluk-makhluk itu akan menyerang kalian," ujar Aris mengakhiri pembicaraan. Matanya masih menatap lekat ke arah pintu rumah Ria yang masih terbuka. "Sudah, aku pulang dulu," ujar Aris. Ria pun terus memikirkan apa yang dikatakan Aris sebelumnya. Kalau memang itu semua benar, berarti yang menampakkan diri dengan wujud almarhum ayahnya itu adalah salah satu dari mereka, para penjaga tak kasat mata yang ada di rumah itu. Saat hendak memejamkan mata, Ria mendengar notifikasi dari handphonenya. Dan saat ia membukanya, rupanya itu dari salah satu temannya yang sebelumnya datang ke rumah bersama Aris dan lain-lain.
Temannya itu mengabarkan kalau saat ini Aris sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami kecelakaan beberapa menit setelah ia pulang dari rumah Ria. Ria terdiam, kaget, dan tidak menyangka dengan apa yang menimpa Aris. Apa mungkin itu adalah ulah dari jin peliharaan sang ayah seperti yang dikatakan oleh Aris sebelumnya? Pikiran Ria benar-benar dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan. Di keesokan harinya, Ria pun datang ke rumah sakit untuk menjenguk Aris, namun ternyata Aris tidak mau bertemu dengan Ria. Itu disampaikan oleh ibundanya Aris yang memang berada di sana. Keadaannya baik-baik saja, Naria. Hanya sedikit luka-luka, tapi mungkin dia masih syok, jadi tidak mau bertemu. Nanti kalau memang sudah sehat kembali, akan ibu suruh dia ke rumah Naria ya, ujar ibunya Aris saat itu. Baik bu, terima kasih ya, ucap Ria sebelum berpamitan untuk pulang. Sepanjang hari, Ria masih memikirkan apa yang dikatakan Aris. Tapi bagaimana caranya, apa yang harus ia lakukan? Tiba-tiba Ria teringat dengan kakek tua yang dulu pernah mengobati ibunya. Ria berpikir mungkin saja kakek itu mengetahui sesuatu, atau bisa jadi kakek tua tersebut merupakan orang yang sudah mengajari sang ayah dengan hal-hal gaib. Bu, apa ibu ingat dengan kakek-kakek yang mengobati ibu dulu itu? Tanya Ria saat mereka sedang makan. Oh, maksudmu kakek Majid? Oh, jadi namanya kakek Majid ya bu? Kalau boleh tahu, kakek itu tinggal di mana sih bu? Tanya Ria. Oh, kalau rumahnya ibu juga tidak tahu. Ria menghela nafas panjang. PR sekali untuk bisa menemukan kakek Majid, pikir Ria saat itu. Berhari-hari Ria mencoba mencari keberadaan kakek Majid. Ia juga coba menanyakan ke beberapa kenalan ayahnya, namun tidak ada yang tahu. Kak Ria, tumben datang ke sini, tanya salah satu karyawan ayahnya. Iya, aku kangen deh sama suasana di sini, jawab Ria seraya duduk di salah satu kursi. Kak Ria, mau saya ambilkan makanan? Nggak usah Rin, aku cuma mau mampir sebentar aja kok. Ya sekedar mengobati rasa kangen, ujar Ria sambil tersenyum. Karyawan ayahnya itu lalu duduk di kursi yang ada di hadapan Ria. Restoran ini sepi setelah almarhum Pak Bos pergi. Biasanya setiap 2 minggu sekali Pak Bos itu mengundang orang untuk membersihkan dan membuka aura restoran ini dari ulah pesaing yang membuat restoran ini terlihat tutup di mata para pelanggan. Sekarang benar-benar sepi Kak Ria. Nanti dulu, mengundang orang? Tanya Ria. Iya kak. Siapa ya? Tanya Ria. Duh, kalau namanya aku nggak tahu deh kak. Cuma orangnya itu kakek-kakek gitu. Ria yakin orang itu adalah kakek Majid. Kamu tahu nggak alamat tempat tinggal kakek itu? Ya namanya aja saya nggak tahu kak, apalagi alamat tempat tinggalnya. Permisi, ujar seorang karyawan lain di restoran ayahnya itu sambil menghampiri mereka. Saya tahu, saya tahu di mana kakek Majid tinggal. Karena sebelumnya saya memang pernah meminta bantuan beliau sewaktu beliau membersihkan restoran ini, ucapnya. Oh ya, aku minta alamatnya, ujar Ria. Orang itu mengangguk lalu mengambil buku dan bolpoin di meja kasir. Setelah mendapatkan alamat itu, Ria pun langsung berpamitan kepada karyawan-karyawan ayahnya tersebut. Singkat cerita, Ria memarkirkan sepeda motornya di depan sebuah rumah kayu yang cukup besar. Di terasnya terlihat beberapa orang laki-laki dan juga ibu-ibu sedang mengobrol sambil sesekali tertawa. Permisi, ucap Ria. Oh iya, jawab seorang laki-laki seraya melihat ke arah Ria. Apa benar ini rumah kakek Majid? Tanya Ria. Iya betul, mau berobat ya? Tanya salah satu ibu-ibu di sana. Iya bu, jawab Ria. Si ibu tersebut mengangguk, lalu kemudian mempersilahkan Ria untuk masuk. Ria disuruh menunggu di dalam rumah, sementara itu si ibu pergi ke dapur untuk membuatkan minuman. Tidak lama kemudian, datanglah kakek Majid. Ia tertawa kala melihat Ria. Aku tidak menyangka kau akan datang ke rumah untuk mencariku, ujar kakek Majid. Saya tidak tahu lagi harus kemana selain mencari kakek, ucap Ria lalu ia menceritakan apa yang keluarganya alami setelah meninggal dunianya sang ayah. Hingga apa yang diberitahu oleh Aris sebelumnya. Kakek Majid menatap Ria dengan tatapan yang sulit diartikan.
Rumahmu itu memang dipasangi banyak sekali penjaga. Itu semua untuk melindungi kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang pernah terjadi pada ibumu waktu itu. Tapi semenjak ayahmu meninggal, penjaga-penjaga itu tidak ada lagi yang memberinya makan, ujar kakek Majid. Saya tidak ingin mereka ada lagi di rumah, kek. Saya ingin semua penjaga-penjaga itu dibuang. Kami benar-benar terganggu dengan keberadaan mereka, ujar Ria. Tapi, apa kamu siap menerima semua konsekuensinya? Karena kalau mereka itu dilepaskan, berarti semua hal yang pernah dikirimkan untuk kalian bisa saja akan kembali menyerang kalian lagi. Kalau menurutku, kamu itu hanya perlu mengurus mereka. Mereka akan jinak terhadapmu, jadi tidak perlu dibuang. Ria menggeleng. Saya benar-benar tidak ingin mengurus mereka, kek. Saya saya sangat takut karena bagaimanapun semuanya pasti akan kembali ke titik ini lagi nanti ketika saya meninggal dunia. Kakek Maji terkekeh. Baik, baiklah. Kalau memang keinginanmu sudah bulat, maka akan aku penuhi, ujar kakek Majid seraya menyeruput kopi yang tadi disuguhkan oleh ibu-ibu. Dan malam itu, Ria pun pulang ke rumah bersama dengan kakek Majid. Lelaki tua tersebut langsung berkeliling di dalam rumah. Sementara itu, Ria mengikuti kakek Majid di belakang. Lelaki tua itu terlihat meraba-raba setiap dinding dan kemudian ia mengambil sebuah lukisan berbingkai di ruangan itu. Ia membaliknya dan terlihatlah sesuatu berbungkus kain merah terselip di sana. Tidak hanya itu, di beberapa tempat yang benar-benar tersembunyi, lagi-lagi kakek Majid menemukan benda tersebut. Total ada sekitar 9 benda. Apa kamu masih menyimpan tongkat kuningan kecil? Tanya kakek Majid. Dia mengangguk. Ia pun langsung mengajak kakek Majid untuk mengambil benda itu yang ada di dalam kamarnya. Punya ibumu juga ada kan? Lagi-lagi Ria hanya mengangguk. Dan setelah semua benda-benda itu diambil oleh kakek Majid, lelaki tua tersebut lantas berpamitan pulang. Semuanya sudah tidak ada lagi yang tersisa. Mereka semua akan aku bawa pulang, ujar kakek Majid. Ria menghela nafas panjang kala mendengar perkataan kakek Majid. Itu artinya keluarganya kini sudah bebas dari teror inguan sang ayah. Namun beberapa hari setelahnya, ibunda Ria mendadak jatuh sakit. Di sekujur tubuhnya muncul memar-memar yang tidak diketahui penyebabnya. Dan tidak berselang lama, memar-memar itu semakin menyebar hingga bagian wajah ibunya pun mulai terlihat membengkak. Pada awalnya, mereka semua mengira jika itu hanyalah sakit biasa. Namun, ketika memar-memar itu mulai membengkak, Ria dan kakaknya lantas membawa sang ibu ke rumah sakit untuk berobat. Namun sayang, 2 jam setelah mereka sampai di rumah sakit, ibunda mereka menghembuskan nafas terakhir. Ria teringat dengan apa yang sudah dikatakan oleh kakek Majid. Namun, ia langsung membantah pikirannya sendiri. Ia meyakini kalau semua itu sudah takdir dari Tuhan, bukan karena seperti yang sudah dikatakan oleh kakek Majid. Setelah ibunya meninggal dunia, Ria pun memutuskan untuk tinggal di kos-kosan yang tidak jauh dari tempat usaha ayahnya, dan kini ia pun juga sudah mulai mencoba mengurus salah satu bisnis ayahnya seperti apa yang diinginkan oleh sang ayah dulu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras, penulis favorit kita semua, penulis asal Kalimantan Tengah yang, wah, kisahnya keren-keren banget ya. Dan kisah kali ini juga keren banget, nggak kalah keren dari kisah-kisah sebelumnya. Teror Inguan di rumah warisan ayah. Jadi Inguan itu seperti penjaga rumah ya teman-teman. Penjaga rumah, sosok gaib penjaga rumah yang memang bertujuan untuk menangkal sosok-sosok makhluk gaib lain yang punya niatan jahat yang bisa masuk ke dalam rumah itu. Jadi di sini memang harusnya ya orang tua ayahnya Ria ini paling tidak dia jujur kepada istri, minimal ya kepada istri. Jadi jika terjadi apa-apa terhadap dirinya tidak seperti yang dalam kisah tadi ya, mengganggu, meneror para penunggu rumah, termasuk salah satunya adalah Ria dan juga ibunya. Dan di sini dengan dibantu salah satu temannya yang Indigo, mungkin Indigo ya, yang ketika main ke rumahnya melihat sosok-sosok itu,
dan disarankan dia untuk menemui kakek Majid. Ya, alhamdulillah kakek Majid bisa membersihkan semuanya, tapi walaupun pada akhirnya santet yang menyerang ibunya sebelumnya akhirnya kembali menyerang lagi hingga sampai akhirnya ibu dari dia menghembuskan nafas terakhir. Jadi, tapi sih poin yang penting di sini yang menurut saya suka adalah ketika saya melihat sosok dari ayahnya Ria ya. Ayahnya Ria ini sosok yang tegas, sosok yang bisa dibilang kalau mungkin untuk anak-anak sekarang galak ya, bisa dibilang ayah yang galak, tapi di balik itu semua dia sayang banget sama keluarganya, sama anak-anaknya, sama istrinya. Jadi ini saya suka nih sosok-sosok seorang ayah yang seperti itu, yang galak, yang tegas, tapi ternyata dia lebih sayang dari siapapun gitu sama keluarganya. Ini mengingatkan saya terhadap sosok ayah saya juga ya. Jadi luar biasa sekali Om Ras, kisahnya keren banget dan dapat banget. Seperti biasa ya kalau Om Ras tuh memberikan kisah kayak seolah-olah kita masuk ke dalam kisah tersebut. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe nih, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan cerita, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.